Kenapa saya pindah? Karena saya menilai bahwa value saya di depan jauh Akan lebih lebih besar. Baik kontribusinya maupun tantangannya, termasuk juga mungkin manfaatnya. Ya, langsung aja di topik. Dan saya tiba-tiba, saya nggak pernah secepat ini menangkap satu momen. Ya, karena saya itu bukan tipe yang memanfaatkan trending topik, tapi ini memang perlu. Karena saya ingin mengangkat seorang jurnalis yang menurut saya anak muda yang wow, punya gaya tersendiri. Dan di puncaknya, di Arisan. Aiman Wicaksono jadi tamu saya. Terima kasih Bang Helmy, tapi saya senang loh. Dari semua openingnya Bang Helmy, yang paling senang, saya dibilang anak muda. Aduh, senang banget saya. Maksudnya lebih muda dari saya. Tapi masih muda nggak apa lah. Itu jangan di-cut ya. Oh, di sini no cut tampil. Oh, no cut. Oke. Ada apa, Aiman? Soal apa ini? Di puncaknya ya, di Kompas TV, wow, luar biasa. Anda adalah ikon dari Kompas TV. Amin. Iya, penampilan sampai terakhir-terakhir. Anda juga tertolong dengan begitu bertubi-tubinya berita-berita hebat di Republik ini ya. Mulai Sambo, kemudian disharmonisasi yang ada di TNI, muncul lagi judi online, Teddy, segala macam gitu ya. Tahu-tahu Rizky Bilar dan sebagainya, tiba-tiba Aiman mengundiri resign dan pindah kembali ke asal. Ada apa, Aiman? Balik kandang ya? Balik kandang. Itu orang juga nggak banyak tahu di balik kandang. Ya. Aiman masuk RCTI 2002 ya? Betul. 2002. Luar biasa riset ini. Sebelum ku jawab tuh, Aiman tuh kayaknya periode tiap 10 tahun pindah tuh. Wah, luar biasa. Ya, betul ya? Kebetulan. Kalau 10 tahun lagi, 55 tahun berarti kurang lebih lah ya. Pindah lagi nih. Ya pensiun kan 55. Jadi pas dong teorinya. Aku pikir ke CNN jadi. Tapi enggak lah. Saya tuh orang yang tidak pernah berpikir untuk pensiun, Bang. Dan saya tidak pernah saya punya prinsip mengalir seperti air. Dan ini sepertinya klise ya. Tapi itu benar. Itu yang saya pegang. Saya selama saya bekerja, saya nggak pernah minta naik gaji, saya nggak pernah minta jabatan, tidak pernah sekalipun. Saya pastikan tidak pernah sekalipun. Dan Tuhan memberikan saya selalu jalan yang terbaik buat saya. Saya juga nggak pernah berencana seperti abang tadi. Kebetulan faktanya iya betul. Hampir 10 tahun lah, ada yang 10 tahun. Saya di RCTI 10 tahun, di Kompas TV lebih. 10 tahun lebih sedikit? Iya betul, hampir 11 tahun, tapi 10 tahun lah ya. Kalau seandainya nanti memang pensiun benar-benar 50 tahun, meskipun saya nggak pernah berpikir untuk mau pensiun. Sampai kapanpun saya masih kuat dan saya masih mampu, saya akan berkontribusi untuk masyarakat. Tetap akan jadi jurnalis? Soal jadi apa, itu bisa jadi apapun. Yang penting yang saya tetapkan adalah saya harus bermanfaat bagi orang di sekeliling saya, di negara saya, bahkan kalau bisa di dunia seperti abang, no? Cita-cita saya seperti itu. Jadi saya nggak akan pernah mau pensiun sampai kapanpun. Mudah-mudahan sampai akhir hayat saya tetap bisa berkarya dan bisa memberikan manfaat. Ya, saya percaya orang seperti Aiman tidak akan pensiun, ya, selalu dibutuhkan. Aiman, saya olahraga terus sekarang, Bang. Oh ya, kelihatan ya. Karena saya tahu Aiman itu adalah seorang yang totalitas. Ya, ada totalitas ya. Mudah-mudahan. Menggarap sebuah berita, sebuah peristiwa itu total. Terjun langsung ya. Dan saya tahu, sebelum sana, pertanyaan saya, ada apa? Saya keluar maksudnya? Iya, kenapa keluar? Harus jawab sekarang ya? Iya. Saya kebetulan dapat, begini, setiap saya melangkah, saya selalu melihat value. Ketika saya datang ke sini, saya melihat abang, apa yang saya mau sampaikan. Makanya tadi saya tadi pagi diskusi dulu ya. Ketika ada value yang saya bisa sampaikan, saya datang. Ketika ada value yang saya bisa sampaikan dan itu punya manfaat, saya melangkah. Nah kebetulan, kenapa saya pindah? Karena saya menilai bahwa value saya di depan jauh lebih besar. Baik kontribusinya maupun tantangannya, termasuk juga mungkin manfaatnya. Kan begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pertimbangkan. Saya mendapat kepercayaan yang lebih dari sebelumnya di Kompas TV dengan saya di MNC Group ya. Meskipun dengan segala tantangan dan
mungkin juga ada hal-hal yang mungkin menjadi pembicaraan orang di luar sana dan lain sebagainya, soal partai dan lain sebagainya. Tapi saya katakan begini, pasti orang akan berpikir, kenapa pindah ke MNC yang ownernya adalah partai? Pertanyaan saya, emang salah owner media adalah seorang politisi? Kalau dikatakan salah dan punya banyak kepentingan, saya tanya sebaliknya. Memang owner yang murni businessman tidak punya kepentingan? Kan tidak. Nah, oleh karena itu, yang saya sampaikan adalah saya edukasi publik bahwa nggak ada masalah kok owner yang politisi, media ya, owner yang politisi atau owner yang businessman. Yang menjadi masalah ketika outputnya tidak berpihak kepada publik. Yang bermasalah ketika outputnya, program berita dan lain sebagainya, mengkhianati publik. Yang bermasalah ketika itu melanggar nilai-nilai jurnalistik. Itu yang kemudian harus dikritisi. Itu yang harus diingatkan. Oleh siapa? Kita, publik. Gitu. Termasuk isu netralitas ya, bahwa jurnalis itu kan sebenarnya kan harus netral. Jadi ini dulu itu kan sempat ada orang media mestinya tidak boleh dipegang oleh orang politik. Tapi later on kita tahu bahwa orang-orang politik mempunyai media, which is nggak salah juga ya. Tapi yang dikhawatirkan orang adalah netralitas. Saya berbeda dengan Bung Helmi. Bagi saya media tidak boleh netral. Oh iya? Oke, silakan. Media harus independen. Media nggak mungkin netral. Pengambilan angle saja, itu pasti berpihak. Berpihak kepada siapa? Tapi berpihak kepada siapa? Kepentingan publik. Bukan kepentingan owner kan? Kepentingan owner misalnya, selama itu kemudian berpihak pada kepentingan publik, nggak apa-apa. Sejalan dong. Sama seperti sekarang pimpinan partai politik misalnya. Ditanyakan, pilih partai atau pilih publik? Kalau saya bertanyakan seperti itu gampang jawaban saya. Which is? Misalnya, pimpinan partai tidak boleh mengkhianati publik. Mestinya begitu. Iya. Nah ini yang kemudian kita sering dengar, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Itu yang mindset seperti itu yang harusnya dimiliki oleh semua kita. Tapi kenyataannya, my loyalty to my country ends when my loyalty to my party begin. Ya, itu silakan dinilai. Dan itu silakan dihukum oleh publik. Dengan tidak ditonton. Dengan tidak ditonton. Selesai. Kalau partai dengan tidak dipilih, begitu dengan kan? tidak dipilih ya. That's the punishment. That's the punishment. Setuju. Nah, saya yakin mau ownernya bisnismen, mau ownernya politisi, nggak akan mempertaruhkan itu kok. Ini kalau politisi dan bisnismen sekaligus? Itu lebih jelas lagi. Tidak akan mempertaruhkan itu. Apakah mau? Kalau nggak ditonton, nggak untung dong. Kalau nggak ditonton, ini nggak untung dari sisi bisnis ya. Kalau nggak ditonton, nggak punya pengaruh dong. Dari sisi politik. Dari sisi politisi, dari sisi bisnismen, nggak kena tuh dua-dua teorinya kan gitu. Tapi bukan berarti, kita sekali lagi, saya mau sampaikan, Bo, media tuh nggak di ruang hampa. Nggak ada kondisi yang ideal. Oleh karena itu, pengawasan publik silahkan dilakukan. Pengawasan publik silahkan kami diingatkan. Gitu. Jadi jangan kemudian ada asumsi-asumsi yang kemudian seolah-olah mengatakan bahwa A, B, C, silahkan lihat outputnya. Kritik itu, saya dukung banget. Dan ketika itu kemudian mengkhianati publik, ini saya sampaikan nih, eksklusif ya. Dan ketika itu mengkhianati publik, ini saya sampaikan eksklusif di sini, Bung Helmi Yahya, saya nggak akan ragu untuk resign. Oke, kita silakan underline ya. Jadi kalau publik. Ternyata mengkhianatin publik, apa Aiman Wicaksono tidak ragu untuk resign. Kalau boleh jujur, apakah tawaran ini termasuk juga tawaran politik? Satu paket atau murni Aiman diminta pindah hanya untuk karena menghargai, wow, Aiman adalah one of the best jurnalis sekarang ya? Saya masih jurnalis dan sampai saat ini kesepakatannya adalah soal jurnalistik, tidak bicara soal partai politik dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Baik, karena teman sana tuh teman saya juga, semua ada Prabu.
ada Tommy segala macam teman-teman ya. semua kita ya. Teman semua. Ya, dunia kecil sekali. Iya. Atau mungkin Bang Helmi yang mungkin mau maju caleg? Saya sudah selesai. Oke. Selesai, saya 3 kali mencoba. Oke. Aiman, kalau saya boleh sharing, this is my happiest time. Oke. Ya, setelah menduduki jabatan lembaga publik, di RUT TVRI. Di RUT TVRI, dan selesai. Dengan segala dinamikanya. Dinamikanya udah pernah pilkada 3 kali. Ya, Sekarang saya lagi diramaikan juga tuh. Tiba-tiba ada semacam not big trending topic, saya diminta untuk dicalonkan atau dinominasikan untuk menjadi ketum PSSI, which is yang ketawa, saya ketawa aja gitu. Tadi malam saya ngomong dengan Koci gitu. Jadi, tapi bagi saya itu sebuah penghargaan ya. Ya, tapi siapa, Bang? Sorry? dengan Coach Justin ya. Okay. Jadi my partner dalam diskusi bola gitu. Menurut saya ya this is my happiest time. Jadi public speaker, nulis buku ya kan, kemudian membina cukup banyak anak-anak muda menjadi communication coach. Wah, happy banget. Iya. Ya, masa-masanya teman-teman seperti anak-anak muda lah. Iya. Bagi saya sih blessing in disguise. Bung Helmi dengan dinamikanya lalu keluar dari TVRI, karena banyak sekali yang nggak husnul khotimah di TVRI, berakhir di penjara. Betul ya Bang ya? Iya. Betul, nggak cuma 1-2, banyak. Iya. Dan itu fakta. Iya. Jadi kalau hari ini kita tidak bahas TVRI lah ya. Iya. Kita bahas. Guys, ini saya juga pertanyaan juga, kenapa kemudian orang menjadi pimpinan di TVRI banyak yang kemudian terjeblos di penjara? Itu kan pertanyaan, kenapa? Sebegitu buaskah office politik di sana kan gitu? Itu pertanyaan saya. Boleh jawab Bang? Tapi di acaranya Aiman undang saya. Bagaimana? DNA saya DNA interviewer soalnya. Bukan interview. Sama saya pernah wawancarain Farhan. Kok tiba-tiba dia wawancarain saya gitu. seorang presenter, jurnalis juga, Farhan Hidayat gitu, yang tiba-tiba menjadi politisi. Mungkin bertahun-tahun jadi in the blood itu tukang wawancara gitu. Betul. Tiba-tiba kau lebih banyak kau yang nanyain aku daripada aku nanyain kau. Dan dia bongkar itu masalah TVRI. Betul. Jadi menurut saya TVRI udah selesai ya. Saya ya udahlah. Orang juga sudah melihat. And I'm happy. Jadi saya tidak pernah menyesali juga pernah di situ. And this is your happiest time. This is my happiest time. Istri saya pun baru resign ya, kita traveling, menikmati hidup. Main sama cucu, ya, develop cucu, bisnis. Bang? Berapa cucu? Cucu 4 lah, Bang. Luar biasa. Nggak cocok kalau udah punya cucu. Iya lah. Nggak ngisi LHKPN. Saya tiap kali ketemu teman-teman yang masih dapat amanah di negara gitu, saya bilang, tahu nggak, kebahagiaanku nomor 1. Apa Bang Helmi? Tidak lagi harus mengisi LHKPN. Laporan harta kekayaan penyelenggara. Tapi gini, saya kadang-kadang bingung deh. Orang kan susah banget ya ngisi LHKPN. Kan kita semua ngisi kewajiban lah. Pajak. Pajak itu kan ngisi harta-harta segala macam. Dan ketika LHKPN mungkin lebih detail sedikit. Kau kan belum pernah ngisi lah. Belum memang sih, belum. Tapi rasakan lah. Untuk orang tertentu ngeri-ngeri sedap itu, Mang. Bukan, masalahnya begini, saya berpikir, kan di pajak juga kita harus jujur dan detail. Nah, ketika itu sudah dilakukan, kenapa jadi repot di LHKPN? Tinggal pindahin aja kan? Itu logika saya. Ya, untuk saya tidak. Gitu. Saya waktu jadi di RUT TVRI, saya ngisi sampai sekarang beredar. Harta saya berapa, saya ketawa-ketawa sendiri. Oke. Jadi bedanya apa? Lebih detail? Iya, pasti. Iya. Nggak boleh salah, Mang. Justru orang mencocokkan dengan pajak itu kan, ngeri-ngerinya itu. Ya justru itu artinya begini, kalau seandainya kita sudah jujur di pajak, ngisi LHKPN nggak masalah dong. Ya udah, intinya itu. Kalau udah jujur nggak ada masalah. Iya, dan saya tidak ada masalah. That's it. Ya. Begitu orang tertawa, itu artinya dia orang itu mengalami kesulitan. Karena saya punya cerita nih, saya pernah dikejar-kejar pajak. Karena saya nggak tahu gitu kan. Kayak misalnya nih, saya ngisi jadi moderator. Itu kan dipotong 5%. Dipotong 5%. Belum final itu. Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu. Saya belum. Jangan dipikir aku udah dipotong. Iya, saya pikir kan udah selesai. Ya. Ternyata pajak saya potongannya lebih dari 5%. Iya kan dong, gitu. Kalau ini bracketnya Iman paling 25-30% lah ya. Ketahuan dong penghasilannya. Lah iyalah, akhirnya saya jadi belajar kan. Iyalah. Ternyata tahun 2007, itu dihitung dari 2017, 2014, 2019, 2020. Iyalah. Kurang bayar 4 tahun langsung ditagihkan. Saya kaget. Ini kok bisa begini? Saya telepon kan. Kebetulan ada teman di Direktorat Jenderal Pajak ya. Saya telepon, ini gimana sih? Gini. Oh iya, karena emas tuh lebih dari 5%, sekian persen gitu kan. Saya nggak mau sebutin karena ketahuan nanti. Nah, terus kemudian
Oke, jadi ini harus dibayar. Iya, kalau seandainya Mas nggak mampu untuk bayar 4 tahun, boleh dicicil. Ya nggak enak lah saya punya utang gitu kan. Oke deh, gini sekarang gimana? Saya tolong dibantu deh. Gini, akhirnya dibantu. Mereka kirim, kasih bantu. Sekarang yang namanya saya dapat honor, selalu saya tanya, ini ada potongan pajak nggak? Ada. Kalau potong pajak berapa persen? Oke, kalau gitu saya harus minta bukti potong pajaknya. Kalau nggak, nanti di akhir tahun, awal tahun ya, karena Februari ya biasanya. Februari ya, di awal tahun itu, saya akan repot setengah mati. Sekarang saya sendiri segala macam, meskipun lulusan STAN soalnya, jadi tahu. Saya juga belajar akuntansi dulu, kan di TI. Belajar Waktu di akuntansi. TI, ya. TI, belajar akuntansi dikit lah, walaupun nilainya sempat D dan ngulang. STT Telkom. Oke. Terus, ya udah setelah itu, saya sekarang hati-hati sekali. Nah, makanya ketika orang bicara LHKPN, kalau jujur dari pajak, kalau saya kan karena nggak tahu, tapi sekarang insya Allah sih udah lancar lah, udah sering telepon-teleponan lah. Saya dapat gini gimana Mbak? Oke, saya punya kontrakan misalnya gitu, gimana nih? Ini gini, saya punya apartemen gini gimana misalnya? Oke, baik. Nanti disewakan terus gimana? Oke, jelas semua, jelas semua. Nah, kemudian dari situ saya berpikir, kalau sini udah jujur, LHKPN apa susahnya ya? Kalau kau bilang apa susahnya, kenapa banyak sekali orang yang mestinya mengisi tidak mengisi? Itu yang saya bingung. Artinya mereka nggak jujur dong di pajak. Jadi kita tidak bahas di sini karena kita bicara. Jadi kalau saya simpulkan, sebagai orang yang pernah mengisi LHKPN, berarti betul pertanyaan saya tadi. Berarti ketika mereka sulit mengisi LHKPN, mereka tidak jujur di pajak. Bisa begitu, atau ada yang disembunyikan. Atau ada yang disembunyikan. Ya. Oke. Kalau saya nggak sembunyikan semua. Karena biasanya kan cuma dikontrol. Sekarang kemarin ada pejabat negara yang kita tahu kan LHKPN jauh di atas itulah. Bang Helmi itu di STAN dulu pajak atau pajak kalau nggak salah ya? Saya akuntansi. Zaman saya itu tidak ada belum STAN ada pajak ya. Kita dulu STAN itu satu. Kalau sekarang ada pajak, bea cukai. Ya. Habis itu kita bikin prodip-prodip ya. Program diploma pajak, bea cukai dan sebagainya. Artinya kalau kita bicara soal pajak, kalau itu dikerjakan dengan baik, nggak ada kebocoran di pajaknya, nggak jujur mengisinya, Indonesia bisa jauh lebih maju. Mestinya begitu. Sekarang aja. Aiman, jadi boleh kalau disimpulkan di tempat yang baru nanti, Aiman akan dapat apa? Ada kepercayaan lebih besar ya, dapat jabatan lebih tinggi. Kepercayaan lebih besar, saya lebih senang. Jabatan lebih tinggi. Iya, boleh orang lain menyimpulkan seperti itu, tapi saya kepercayaan lebih besar dan bagi saya itu adalah value yang lebih besar juga. Karena saya tahu di tempat yang lama juga satu perusahaan yang sangat menghargai talentnya ya. Itu yang saya tahu. Saya tahu Pak Yaakob. Nilai-nilai perusahaan. Saya tahu betul Pak Yaakob dulu. Aiman mungkin sempat ngerasain waktu beliau ulang tahun. Ya bukan dia minta hadiah, tapi beliau menghadiahkan 1 bulan gaji. Iya. Saya tahu betul. Dan buku waktu itu ya. Dan buku. Betul. Karena saya tahu dulu, saya dulu kan punya program juga di Kompas TV. Saya dulu pernah bekerja di salah satu media di Kompas TV dan saya tahu the value of that company. Betul. Dan selalu ada roti biasanya kalau ulang tahunnya luar Pak biasa. Seorang tokoh yang sangat hebat. Betul. Ya? Itu guru. Bagi saya itulah guru bangsa dari sisi jurnalistik. Dan bukan hanya dari jurnalistik, tapi juga dari hal-hal yang lain. Karena Pak Yaakob luar biasa. Saya mengenal beliau itu sejak saya bisa baca. TK tahun 84. Karena ayah saya dulu langganan koran Kompas ya. Dan saya selalu baca headline dan terkadang saya baca tajuk rencana yang ternyata itu dibuat oleh Pak Yaakob sendiri. Pernah bertemu langsung? Beberapa kali. Saya dulu membawa sebuah kuis ya di Kompas TV di awal-awal, namanya Kuis Versus. Saya pernah ikut juga waktu itu. Lawan siapa dulu ya? Lupa saya. Jurnalis lawan jurnalis, jenderal lawan jenderal, menteri lawan menteri. Iya. One day, Aiman, saya dalam perjalanan ke Bandung di mana sinyalnya nggak bagus, ada satu orang telepon. Pak Helmi, saya biasanya, Aiman, biasanya kalau handphonenya tidak ada namanya, saya tidak angkat. Tapi hari itu saya angkat. Halo, saya Yaakob. Saya kagum bagaimana Pak Helmi bisa mengundang gubernur lawan gubernur. Pak Jokowi pun pernah di situ. Apa jenderal lawan jenderal, kasar lawan kasar. Betul. Habis itu hilang. Wah, saya bingung. Jangan-jangan Pak Yaakob utama nih. Saya telepon Indra Yudhistira, masih bekerja di Kompas. Bro, ini nomornya Pak Yaakob, bener. Begitu saya call back, udah tidak diangkat. Tapi saya tahu bahwa kuis versus itu, ya itu salah satu favoritnya beliau. Betul, dan saya pernah mendengar itu. Bagi saya itu kenangan yang sangat luar biasa. Jadi, Aiman, back to di sana nanti sudah ada rancangan baru atau Aiman akan tetap tampil seperti Aiman lakukan di Kompas TV?
Kita pikirkan nanti dan kita diskusikan nanti, karena saya nggak mau mendahului tim-tim yang ada di sana. Tim kreatif di sana. Betul, betul. Saya orang yang kemudian terbuka akan ide. Saya nggak mau harus ini, harus itu. Silakan nanti kita bisa bicara diskusi, lalu kemudian outputnya seperti apa, kita diskusikan sama-sama. And this is you. Yes. Bagi saya itu programmu itu luar biasa, Aiman. Kau tahu nggak, dari sekian banyak momen yang saya paling ngecun gitu dalam benak saya adalah pada saat Aiman melaporkan ada orang yang tinggal di bawah jembatan itu. Oke, manusia pipa. Manusia pipa yang Aiman turun. Oh, itu ada ceritanya, nanti saya cerita. Wow. That's so touching dulu. Kalau Bayu Setiono, saya ingat betul ya, pada saat banjir, dia tinggal kepala saja dan dia melaporkan Bayu Setiono. Itu momen yang ngecun. Manusia pipa, apa yang Aiman bisa? Untuk saya itu dapat banget. Saya bilang, wow, ini adalah pekerjaan jurnalis yang mau capek dan mau beresiko. Dan itu memang luar biasa. Jadi saya ceritakan dulu ya, ketika saya ke sana, itu ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Zaman Gubernur Ahok waktu itu. Dan setelah saya liput itu langsung dibersihkan. Ya. Jadi mereka tinggal di situ, ada yang sendiri, ada yang keluarga, dan sebagian besar dari mereka menjual minuman keras di bekas bongkaran tempat lokalisasi di Tanah Abang. Itu yang saya dapat informasinya. Dan ternyata setelah saya datang ke sana benar. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu saya datang ke sana? Tidak. Apakah diterima? Tidak. Sebagian diterima, sebagian tidak. Yang sebagian itu mungkin hanya 2 orang. Selebihnya ada lebih dari 20 orang ya, tidak menerima. Dan apa yang terjadi? Nah, ini baru pertama kali, ini eksklusif di Helmiah ya. Saya dibawain golok. Kalau orang yang terpelajar mungkin saya nggak terlalu khawatir, mungkin hanya gertak ya. Tapi ini mereka yang preman-preman Tanah Abang gitu. Saya pikir apapun bisa terjadi, tapi saya selalu melakukan riset, tidak hanya riset dari sisi informasi, tapi riset juga dari sisi lokasi. Sehari sebelumnya saya minta ada orang saya untuk kemudian ke sana. Tapi lagi-lagi orang yang saya minta ke sana itu dia salah informasi. Jadi intelijennya dalam tanda kutip, dia salah informasi. Dia bilang aman semua mendukung dan sebagainya. Ternyata ketika saya datang ke sana tidak seperti itu. Tapi saya selalu berpikir 3-4 langkah ke depan. Jadi ketika saya datang ke sana, 1 jam saya mengamati lokasi dulu. Tidak langsung turun kamera? Tidak langsung turun kamera. Nah ini belum pernah saya ceritakan dimanapun ini. Walaupun kelihatannya hanya seperti itu ya, tapi saya datang 1 jam, saya kelilingin dulu lokasi. Di mana saya harus mendapatkan escape point-nya untuk lari kalau ada sesuatu. Oh, selalu diperhitungkan ya? Selalu. Saya harus selalu perhitungkan. Ternyata hanya ada 1 pintu yang sebenarnya bukan pintu, pagar. Cuma dicopot beberapa besinya itu. Ya hanya dari situ mereka masuk. Karena sebenarnya itu nggak boleh masuk. Itu kan sungai BKB kalau nggak salah tuh. Banjir Kanal Barat ya. Kalau nggak salah. Sodetan untuk ke BKB. Di Tanah Abang itu. Dan itu nggak boleh masuk. Jadi sebelah sana sungainya lebar, sebelah sini masuk. Dari dekat museum apa sih? Museum Arsip kalau nggak salah. Saya lupa di Tanah Abang itu ada museum di situ. Nah, dari pagar itu masuknya. Hanya dari situ. No other exit. No other exit. So, if I'm threatened, then I have no idea for escape. Jadi, nah dari situ saya mikir kan, ketika ada sesuatu, ini saya lihat karena saya udah lihat nih, ini tampang-tampangnya kok nggak bersahabat meskipun orang dalam tanda kutip tadi intel saya tuh udah masuk, bukan intel beneran ya, bukan ini orang karyawan di Kompas TV juga yang saya minta untuk datang sehari sebelumnya. Kok dia bilang udah kondusif semua? Ternyata enggak. Tampangnya udah beda semua ngelihat, meskipun belum pegang golok ya. Udah tampangnya udah nggak enak. Tapi ya udah, saya kelilingi hanya 1 pintu. Saya buat yang mau diwawancara udah saya set kan. Oh orangnya udah saya dapatkan gitu. Tapi kan kita harus wawancara ke dalam. Atau minimal saya harus masuk ke dalam. Kalau wawancara orangnya sih oke, bisa di luar. Tapi kan untuk saya harus masuk ke dalam juga karena istilahnya partisipatif ya. Untuk masuk ke dalam pipanya dan sebagainya. Kalau saya bilang saudara di sana adalah rumah pipa,
Ya orang nggak percaya dong, orang saya nggak masuk ke sana. Harusnya saya masuk, dan akhirnya kan benar. Saya masuk ke dalam, ke pipanya. Nah, itu saya minta begini. Tolong dijaga, ya. Satu orang melihat di sini. Jadi posisinya saya harus gambarkan sebenarnya. Jadi dia ada di pojok sana, ini pipanya di sini. Kameramen ikut saya minta ada 3 orang. Biasanya kita berangkat hanya 2 orang, 1 produser, 1 reporter. Sekarang saya minta ada 3 orang, 1 produser, 1 reporter, dan 1 orang saya yang kemarin datang itu. Saya minta tolong dijagain. Diajak ngomong dulu dan lain sebagainya. Saya ngajak ngomong mereka. Saya bilang, abang, saya izin ya untuk meliput di sini. Nggak boleh. Kenapa? Jangan. Nanti kalau seandainya digusur gimana? Dia bilang gitu. Kan itu ilegal mereka di situ kan? Itu ilegal. Tidak boleh ditempati. Tidak boleh, dan itu bahaya sekali. Jadi mereka tuh tinggal di atas pipa itu, Bang, yang di bawah jembatan itu kan? Jadi ini pipa, di pipa itu kan ada dudukannya, ada fondasinya ya. Fondasinya. Disitulah mereka. Disitulah, dan mereka sekat-sekat. Jadi rumah, jadi bilik-bilik lah. Jadi bilik-bilik. Dan itu ada anak. Kalau nanti lihat videonya, silakan. Ada anak kecil keluar tangannya segala macam, lagi nyetrika. Beranak pinak. Ada kehidupan di situ. Ada kehidupan di situ. Terus. Saya bilang ke mereka, ke 2 orang, 3 orang ini, tidak boleh. Saya bujuk, dia keluarkan golok. Nah, tapi karena saya sudah berpikir bahwa ketika ada sesuatu, saya keluarnya cepat. Jadi ketika saya bicara dengan mereka, saya bukan ke arah mereka, tapi saya tarik mereka ke arah yang lebih luar. Jadi mereka nggak mungkin berani untuk kemudian melakukan melukai saya. Kenapa? Karena itu kan ada jalan tuh, jadi rame. Meski bawa golok, saya bilang, taruh goloknya. Kalau tidak taruh, ini ada kamera nyala. Dia nggak tahu kalau kamera nyala, tapi ditenteng. Saya bisa permasalahan Anda secara hukum, saya bilang gitu. Taruh goloknya. Kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik, akhirnya saya singkat cerita saya diberikan izin oleh mereka. Ya sudah. We are playing on the coverage, news coverage. Itu luar biasa, Iman. Ya. Kalau saya mungkin ada di dalam, di tempatnya mereka, mungkin kena ya. Apa yang terjadi, nggak ada. Tidak ada Iman lagi. Ya mungkin dia dengan cepat itu ya bisa melukai saya. Tapi ketika ada di tempat yang relatif ramai, pasti dia akan berpikir. Dan memang ketika saya mau bicara dengan dia, saya nggak mau di tempat dia yang di pojokan itu, tapi saya tarik ke dia dekat pintu pagar yang dibuka tadi dan dekat dengan jalanan. Lebih mengerikan mana daripada waktu Aiman ngeliput di luar rumahnya Sambo? Sejauh ini nggak ada ancaman apapun, meskipun... Tapi disuruh-suruh waktu itu? Iya, oleh pihak keamanan wajar lah. Oleh pihak keamanan. Meskipun saya katakan bahwa ini ruang private atau bukan? Ini jalan umum kan? Bukan Pak, jalan umum di sana. Oh kalau gitu saya di sana ya. Kalau di sana boleh dong, nggak boleh diusir. Oh ya silahkan kalau di sana Pak. Kalau di sini komplek tertutup. Oke, baik. Ngeri juga Aiman. Waktu ke Joko Chandra juga begitu. Joko Chandra juga. Iya, sempat ada sedikit keributan. Saya di depan rumahnya di Permata Hijau. Saya bilang ke satpamnya dari grup perusahaannya ya tentu ya. Saya katakan bahwa saya berdiri di tempat publik, di tempat umum. Jadi Anda nggak berhak untuk mengusir saya. Kalau saya berada di lingkungan rumah Anda boleh. Dan kerja saya dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Siapapun yang menghalanginya ada ancaman penjara 2 tahun. Aiman, dari sekian banyak pengalaman itu yang paling mencekam yang mana ya, Man? Yang tadi itu. Yang tadi itu. Manusia pipa. Karena begini, saya pernah diberikan surat kaleng. Email bukan surat, email kaleng. Jadi itu kejadiannya waktu Cicak Buaya Jilid 2. Saya datang ke Pangkalan Banteng di Kalimantan Tengah, itu sekitar 2 jam dari Pangkalan Bun. Saya mewawancari saksi kunci di sana, dan itu di tempat daerah transmigrasi, kebun sawit, yang sekelilingnya itu jurang dan bukit. Jadi pikiran saya nggak mungkin lah ada orang di sekeliling itu. Lalu kemudian saya wawancara, besoknya saya dapat email kaleng. Sendernya tuh kayak kode gitu, C apa angka lah gitu ya, C1, 2, 3, E, B, E apa gitu lah, nggak jelas. Saya lupa ya, karena kode gitu. Terus dia bilang begini, baik, isi emailnya baik. Mas Aiman kemarin mewawancarai, sebut nama orang, sampai saya lupa nama orangnya.
mewawancari narasumber ini gitu. Bohong Mas, dia itu terkenal tidak baik, tidak sering fitnah dan lain sebagainya. Saya tahu betul yang bersangkutan. Jangan sampai nanti program Aiman itu menjadi korban dari pernyataan bohongnya mereka. Begitu. Ya baik sih, baik. Tapi di bawahnya ada foto saya pada saat mewawancarai yang bersangkutan. Padahal sekelilingnya bukit. Jadi seolah-olah dia mengatakan, I know where you are and wherever. Luar biasa Aiman. Itu ide acara itu dari Aiman sendiri? Yes. Itulah obsesinya Aiman ya? Berganti-ganti produser, tapi yang tidak ganti adalah saya. Karena memang namanya Aiman. Sebenarnya saya awalnya nggak mau namanya Aiman, karena nggak bisa cuti jadinya. Saya 10 tahun di Kompas nggak pernah cuti. Aiman 10 tahun di Kompas nggak pernah cuti. Saya ini di TV, saya itu di TV hampir 30 tahun, you know? Yeah. Dan saya tidak pernah punya saya udah membawain acara mungkin lebih dari 30. Nggak ada satupun pakai nama saya. Iya, berat sih. Yeah. Karena itu nggak bisa cuti, kasihan anak-anak. Dulu anak-anak masih kecil, kalau sekarang udah gede kan, pas liburan mereka, ayo dong liburan. Aduh gimana gue mesti ngisi acara Aiman lagi, bisa nggak acara Aiman tadi ganti Helmi gitu kan. Mau Bang ya? Luar biasa. Wawancara waktu Ahok bilang kotor itu dengan Aiman ya? Bukan program Aiman itu. Itu di Timothy? Kompas Petang. Kompas Petang? Iya. Kan Aiman suka interview juga ya? Betul. Kan saya tuh biasanya dulu saya ada daily-nya, siaran hariannya itu di Kompas Petang. Okay. Belakangan kan saya di Sapa Indonesia Malam. Oke. Program Aimannya sendiri beda. Nah waktu itu karena live ya, itu live kan itu, itu di Kompas Petang. Kalau Aiman kan bukan live. Saya lupa siapa ya? Saya pikir saya. Ya. Saya yang wawancara Pak Ahok dan kemudian menggunakan bahasa toilet itu kan? Iya kan, Aiman kan? Saya. Kan Aiman saya ingat betul sebenarnya, Pak ini live loh. Iya. Tetap aja. Dan saya sampaikan ke Pak Ahok, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Gubernur Ahok. Maksud saya mengangkat Bapak Gubernur nih gitu. Punya jawaban. Iya. Karena saya ngeri juga soal live waktu itu ya. Sebenarnya dia kan dikatakan bahasa toilet itu kepada saya, bukan kepada saya. Iya, kepada itu. Kepada DPRD. Ya? DPRD. Karena Pak Ahok waktu itu keselnya ke DPRD soal ada uang waktu itu, udah almarhum waktu itu ya, Pak orang ketiga? Sekda, Sekretaris Daerah. Pak, aduh saya lupa namanya, baru meninggal beberapa waktu lalu kemarin. Iya, saya itu juga tahu namanya. Iya, saya lupa namanya, nanti saya bisa ingat lagi. Dalam tanda kutip ya, bukan tanda kutip yang mau saya pakai tanda kutip, ia dimintai uang, kan itu ceritanya yang berkembang, meskipun DPRD waktu itu membantah gitu kan. Lalu Pak Ahok marah-marah kan, untuk uang apa dan lain sebagainya, gitu-gitu. Gila jadi Aiman. Saya kaget betul karena itu live kan. Ya live. Saya pikir, waduh. Dan saya sudah cut waktu itu kan. Yeah. Akhirnya udah saya bikin jeda. Gitu. Tapi ternyata Pak Ahok marah-marah. Ya sudah, memang karakternya seperti itu. Halo Pak Ahok. Dan itu viral ya Bang? Karena live. Iya. Tapi saya WhatsApp Pak Ahok masih dijawab kok. Meskipun dia sempat marah ke saya waktu itu, lumayan lama juga, beberapa bulan. Gara-gara peristiwa itu? Gara-gara peristiwa itu, saya nggak tahu kenapa Pak Ahok marah sama saya. Bukan salahnya Aiman? Iya, saya nggak tahu karena mungkin waktu itu Pak Ahok bilang terpancing dengan saya. Gara-gara lu lah. Pokoknya gara-gara saya, nggak apa-apa juga terpancing dengan saya. Tapi memang provokatif loh ya. Kadang-kadang nyebelin kalau gue narasumber tuh. Kan belajar dari Bung Helmi. Enak aja. Memang gayanya begitu. Man, kalau gaya seperti itu, Aiman idolanya siapa? Inspirasi dari siapa? Ya ada Bang. Saya itu mengalir. Saya belajar kepada siapapun, termasuk pada Bang Helmi. Ketika Bang Helmi membawakan Versus atau dulu yang pagi-pagi di Indosiar. Siapa Berani. Indosiar betul ya? Indosiar Siapa Berani. Itu kan saya belajar. Begitu lugasnya Bang Helmi. Saya bilang, Bang percaya nggak? Dulu saya gagap loh. Oh ya? Serius. Makanya saya tuh orang yang sangat percaya. Lagi-lagi klise nih, when there is a will, there is a way. Saya bilang, saya mau hilangkan gagap saya. Saya gagap. Karena terlalu cepat bicara, terlalu cepat ngomong ya. Kadang-kadang berhenti dan kemudian lupa apa yang mau diomongin. Nggak banyak vocabulary, nggak banyak perbendaharaan kata. Jadi berkumpul tuh. Cara ngomongnya cepat, perbendaharaan katanya terbatas, dan nggak tahu mungkin ada aspek di otak yang lain sehingga gagap.
Tapi hilang semuanya. How? Bahkan sekarang muncul dengan intonasi yang berbeda. Bagaimana Aiman mengatasi ini? Practices. Latihan. Karena saya mau menghilangkan itu. Sama seperti juga, mohon maaf ya, saya dulu agak gemuk kan? Iya. Iya. Saya bilang, saya punya tekad. Saya bilang ke istri saya waktu itu, saya nikah 2003. Saya bilang, saya tidak mau punya perut buncit sampai saya tua. Kata istri saya, mana perut lo buncit tuh sekarang? Lihat nanti. 6 tahun, 7 tahun nggak berubah-berubah. Susah juga sebenarnya. Tapi saya punya tekad itu. Akhirnya 2012 ya, saya mulai olahraga rutin. Di 2010 tuh udah puncak banget tuh. Gemuknya puncak banget. Ini yang hal yang ringan aja nih ya. 2012 saya mulai olahraga. 2013 makin rajin, makin kesini saya udah mulai tahu polanya. Bahkan saya sempat kena saraf kejepit sampai. Tapi bukan di belakang ya, bukan di HNP, tapi di sciatica. Ada sciatica di sini. Sampai ke dokter segala macam, tapi oke lah. Karena terlalu overdosis olahraganya. Tapi ya sekarang nggak, no pain no gain. No pain no gain. Iya. Jadi ini barangkali menarik ya untuk bagaimana Aiman mengatasi praktis apa, latihan apa yang dilakukan untuk menghilangin gagap. Ini kan ini masalah public speaking ya. Persistent and consistent. Jadi begini, orang kadang-kadang ketika dia mau mencapai sesuatu, dia kepengen. Tapi kayak saya tadi, 7 tahun, 6 tahun, ya akhirnya nggak olahraga juga. Tapi minimal dia punya niat yang besar di situ. Satu saat dia akan kejar. Nah, saya belajar dari situ. Jangan kelamaan juga ketika punya niat, ya harus direalisasikan dong. Jangan sampai 6 tahun. Jangan cuma niat. Jangan cuma niat aja. Nah, ketika saya punya niat yang besar, ya saya harus lakukan. Contoh tadi soal gagap misalnya. Latihan apa yang dilakukan? Orang sering bilang kan latihan cermin. Saya nggak pernah bisa tuh latihan cermin. Nggak pede gue. Ngeliat gue sendiri gitu kan. Ngeliat gue sendiri ngomong di depan cermin, nggak pede. Aneh juga. Dilihat orang juga aneh. Apa yang saya lakukan? Saya ngeliat orang dulu. Saya ngeliat orang bicara, ngeliat Bang Helmy bicara. Begitu tegas yang tadi saya bilang kan. Yakin. Kok ini orang ngomong hebat juga, udah tegas, nggak salah lagi gitu kan. Grup A, grup B, gitu kan. Salah. Wah, dengan ekspresinya Bang Helmy segala macam. Betul ini serius ini. Apa ya? Saya bilang, oh saya tahu. Pasti orang ini punya niat baik untuk menyampaikan pesan. Itu satu dulu. Karena bagi saya, niat baik untuk menyampaikan pesan, oke? Betul. Untuk memberikan manfaat dan sebagainya. Pokoknya niat baik lah. Karena ketika ada niat baik, salah itu menjadi, bukan wajar ya, tapi salah itu menjadi, ya kita manusia kok. Tempat lupa dan salah. Bagaimana kita belajar untuk tidak mengulangi itu hal yang lain. Tapi ketika kita punya niat baik, maka salah itu tidak menjadi beban. Kenapa orang itu belum apa-apa udah ngecewain, belum apa-apa udah bikin nggak asik untuk ditonton misalnya, kalau bicara TV ya. Ya karena dia takut salah. Tapi orang yang nggak takut salah, orang yang pede, seberapapun dia melakukan kesalahan, dia selalu mendapat tempat di hati publik. Dalam artian nih misalnya komunikasi ya, komunikasi, bukan salah-salah yang terkait dengan yang lain lah, misalnya KDRT atau asusila, bukan jauh-jauh bukan. Ini maksudnya bicara. Ya, kita ngomong tentang public speaking. Public speaking ya, betul. Seperti itu. Karena orang mau perfect, padahal perfection doesn't come in an instant. Itu kuncinya. Kenapa? Orang baru mau public speaking, dia mau yang sempurna. Padahal dia baru lakukan sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun lah. Belum tentu bisa. Bang Helmy berapa puluh tahun? Siapa berani itu tahun 2000, Aiman. Dan 2000. Sebelumnya saya presenter olahraga. Presenter olahraga, ya kan? Basket NBA juga. Ya, basket. Basket, betul. Basket. Sama Bang, siapa dulu? Renhat Tawas, ya. RCTI. Agus Mauro. RCTI, habis itu saya pindah ke SCTV. Iya. Ya. Artinya hampir 30 tahun. Ya, saya hampir 30 tahun di media. Betul. Saya 21 tahun. Jadi, ya, itulah yang persistence dan konsisten itu yang kemudian dilakukan. Kenapa orang bisa berhasil? Karena ulet. Itu konsep orang Jawa. Kan begitu, Bang? Setuju. Ayah saya selalu bilang, kamu boleh jadi apa aja.
asal satu, punya manfaat, dan kamu ulet melakukannya. That's it. Sia-sia kita lahir di dunia kalau tidak punya manfaat. Betul. Untuk orang lain. Dan sia-sia pula kalau kita punya niat, tapi tidak ulet atau tidak konsisten dan persisten melakukannya. Nggak akan sampai, nggak akan sampai. Kita jangankan bicara garis finish. Kalau saya bicara orang sukses itu bukan orang yang dinilai semasa hidupnya, tapi orang sukses dia hanya bisa dinilai ketika dia sudah meninggal. Itu disebut dengan legacy. Ya. Kalau Aiman sudah tidak ada, betul. Orang kan bilang pernah ada satu orang bernama Aiman. Betul. Yang wawancaranya demikian tajam, punya keberanian membongkar kasus-kasus yang luar biasa, yang mungkin orang lain tidak sanggup melakukan. Meskipun itu hanya mungkin di generasi pertama, tapi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin sudah melupakan kita semua. Jadi yang tercatat hanyalah catatan Tuhan. Ya. Tapi kan sekarang digital ya. 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 Jadi kapanpun nanti penampilan Aiman, apalagi udah masuk di media sosial, akan tetap bisa di... Iya. Meskipun juga informasi akan banyak sekali. Oh iya. Dalam informasi yang banyak banget, cenderung udah seperti sampah Aiman. Betul. Makanya diferensiasi ya berbeda dari orang lain itu menjadi penting. Dan saya belajar lagi kepada Bang Helmy soal itu. Luar biasa guru saya nih. Aiman jago sekali di FTA ya, free to air ya. Mulai dulu dari RCTI, kemudian di Kompas TV, sekarang mungkin saya bisa tebak di iNews ya. Sementara dunia sekarang sudah bergeser ke digital, ke sosial media. Ya, betul. Saya sekarang lebih bahagia menjadi YouTuber. Sebenarnya alasannya karena udah nggak laku di TV, Aiman. Enggak lah. But I get my happiness gitu. Karena di sini kita enak ya. Kita tidak diatur, merdeka. Iya. Gitu. Pertanggungjawaban kita adalah ke orang ya. Kita tidak boleh, sejauh yang kita sebut orang tidak tersinggung ya sudah gitu. Tapi kalau di TV kan tahu sendiri ya, ada undang-undang pers, ada undang-undang macam-macam kena di penyiaran, Dewan Pers, undang-undang penyiaran, P3SPS, macam-macam. Kita tidak gitu. Aiman bagaimana mencermati ini? Sekarang udah shifting, banyak sekali orang-orang, toko-toko ini yang lebih nyaman di YouTube ya. Betul. Itu dua hal yang memang ini kita bicara antara terestrial ya, FTA, terestrial dengan digital gitu ya. Dua hal yang memang dua-duanya harus jalan. Tapi saya mau sampaikan data nih, ini datanya valid, Bung Helmy. Penetrasi informasi mayoritas masih dipegang oleh televisi, 96%. Setuju saya. Itu data Nielsen, ya. Setuju terbaru. Saya. Digital ya, medsos dan lain sebagainya itu memang naik dari 2017 45% sampai 2021 sekitar 65%. Tapi TV masih 96% dari, kalau kita bicara nih ya, dari 2017. Dari 2017 sampai 2021, karena datanya 2022 belum keluar nih. Sampai 2021 itu masih 96% dan nggak kurang, juga nggak nambah. Artinya apa? Penetrasi TV, bisnis TV, terus kemudian orang mendapat. Jadi gini, penetrasi informasi televisi itu begini. Penetrasi informasi itu ketika ditanya orang, kamu dapat informasi ini dari mana? 96% katakan bahwa dari TV. Oke. 65% dari medsos. Itulah Indonesia. Dan 2017 sampai 2021 penetrasi informasi itu nggak berubah untuk TV terestrial. Tapi medsosnya naik terus. Medsosnya naik. TV-nya tidak naik, tapi juga tidak turun. Dia tetap berada di angka 96%. Tinggi sekali loh itu. Tinggi sekali. Nah, pertanyaannya gini, kok bisa 96%, bisa 65%, kok nggak 100% sih kan gitu. Ini kalau yang matematik pasti akan bertanya nih. Ini bukan diagram pie chart, bukan. Ini bukan proporsi, tapi ini ditanya. Jadi bisa jadi dia ada irisan. Saya dapat dari TV dan dapat dari medsos juga. Tapi yang mengatakan dari TV itu 96%. Dari medsos itu 65%. Atau media digital lah gitu. Ya. Nah itu apa artinya? Artinya bisnisnya masih akan menjalan meskipun nggak naik. Tapi dia juga tidak turun. Nah soal digital, ini kan luar biasa ini. Bang Helmy lebih tahu dari saya. Tapi saya mau mengatakan begini. Ini sebuah keniscayaan. Bahwa membangun informasi digital sebuah keniscayaan. Kalau ditanya, orang yang nonton TV itu aging. Orang yang 30 tahun ke atas mungkin ya. Di bawah itu udah nggak nonton TV. Di bawah itu mereka
terbatas ya, mungkin masih menonton tapi terbatas. Meskipun kaget juga ketika program Aiman yang nonton 15 tahun. Waduh, saya beban juga 15 tahun yang nonton program Aiman gitu kan. Dia artinya harus ada ini. Kan kelihatan itu di laporan. Di dashboard ya. Iya, di dashboard kelihatan itu. 15 tahun. Saya pikir, tapi good juga. Tapi saya juga amazed juga. Dikatakan di bawah 30 tahun itu tidak menonton TV. Enggak juga sih sebenarnya. Banyak kok mereka yang nonton TV. Meskipun mereka tidak konsisten. Mereka bukan tipe pemirsa setia begitu ya. Tapi mereka tahu, ya walaupun akhirnya nontonnya di YouTube atau yang lain kan. Kenapa? Panggilan saya untuk ke sekolah SMA loh, bukan kampus nih ya. SMA yang belasan tahun, itu banyak sekali. Saya bilang ke mereka, panitianya anak-anak sekolah loh. Ini yang suruh gurunya atau teman-teman atau kalian sendiri. Kita Pak yang suruh, kita Pak yang mengidekan ini. Loh kenapa? Saya bilang, emang kamu tahu program Aiman? Tahu dong Pak, kita ini. Dia sebutin semuanya. Saya bangga betul. Ya, kalau saya boleh menjelaskan begini. Sekarang acara-acara yang di TV FTA, free to air, itu kan juga ditampilkan juga di medsos. Betul. Di Iris, atau ditayangkan utuh di YouTube. Betul. Jangan-jangan itu jawabannya. Bisa jadi. Ya, jangan-jangan itu jawabannya. Dan dari situlah kemudian mereka nonton TV satu waktu ketika mereka tahu kan waktunya. Ya. Ketika bisa mereka mau nonton langsung dong dibanding mereka nonton delay-nya gitu kan. Ya. Tapi kalau tidak menurun, saya pikir sih kita bisa berdebat ya. Dan nomor satu lagi, Pak. Ya. Kemarin saya pernah ada satu seminar. Saya diwawancarain oleh satu teman dari, saya sebut aja CNBC gitu. Ya. Yang menyampaikan tentang bahwa seolah-olah TV itu udah mau mati. Saya bilang, nggak bisa. Ya. Kamu adalah anak kota, bapakmu orang kaya, punya privilege. Ya, kamu jaringan internet di internet di rumahmu, oke, pulsamu penuh. Ya. Orang seperti kau, betul, itu tidak banyak. Lihat yang waktu sekolah online. Ya, kelihatan itu semuanya. Terjadi. Saya bilang kita nih Muara Gembong aja sinyalnya on off. Dan kau harus tahu tuh di Papua, di Maluku, di Lampung, ya, di daerah-daerah yang terpinggirkan 3T itu, mereka tidak ada jaringan. Ya, tidak ada jaringan, mungkin jaringannya ada pun mereka tidak mampu barangkali membeli, dan alatnya juga lah. Kan kita tahu waktu belajar online itu, ada satu keluarga, satu handphone, berbagi dia kan. Bapaknya ojol, ya kan? Terus anaknya gantian itu. Betul. Jadi itulah saya bilang, saya sebut, Dek, saya bukan itu ya. Itulah sebabnya TVRI dibutuhkan. Betul. Karena paling luas jaringannya. Kan paling luas. Coverage 200 juta. Yang kedua RCTI. Yang kedua, ya, tapi jauh sekali lah. Iya betul. Jauh, karena RCTI TV swasta kan pasti di kota-kota besar. TV swasta tertua. Kota-kota besar yang ada buying power-nya. Tidak ada itu gunanya TV publik, makanya TVRI harus kita bela. Dia ada di Rote, ada di Nunukan, di mana yang lain tidak hadir. Makanya begitu kemarin. Tapi kan sekarang pakai parabola. Ya sekarang kan tidak semua orang juga mampu beli parabola. Iya. Jangan salah. Jadi disitulah TV publik harus hadir. Iya, betul. Ya, jadi menurut saya, jadi itulah. Jadi jangan kau bayangkan bahwa orangnya seperti kau lah. Wah, ini TV udah nggak bisa. Selama Indonesia tidak bisa di-cover oleh seluruh jaringan, TV free to air tetap akan dibutuhkan. Ada TV publik untuk dalam, ada TV publik untuk luar ya? Betul. TV publik untuk dalam, TVRI, TV publik untuk luar, Si Today, betul nggak? Katanya begitu. Bang Helmi nakal nih. Minggu depan saya jadi tamu di sana. Oh iya, oke. Iya. Baru. Tapi kenapa Si Today nggak TVRI? Saya nggak tahu. Saya sudah tidak mau bicara tentang itu. Tapi sebagai orang yang concern betul ya. Orang bilang saya nggak move on, nggak juga. Saya bilang walaupun terjadi, kita harus sayangi TV publik Indonesia. Iya, setuju. Saya dulu sangat menyesalkan sempat ada hashtag boykot TVRI, ya macam-macam. No. Karena TVRI banyak orang menganggap adalah ketika yang berkuasa biru dia akan biru, ketika yang berkuasa merah akan merah. Betul. Padahal itu amanah undang-undang penyiaran udah jelas. TVRI itu harus netral, independen, dan imparsial. Makanya waktu itu saya pernah mendengar ketika ini saya sampaikan nih, kan kita santai. Ketika di zaman Bang Helmi kalau tidak salah yang mengubah logo TVRI ya.
rezimnya merah tapi TVRI-nya biru. Biru tua. Biru tua. Yang jelas bukan merah. Dan itu kemudian alasan kenapa Abang didongkel dari Dirut TVRI. Saya nggak tahu ada hubungan atau tidak. Ya, jadi kalau saya mengamankan apa yang mestinya begitu. Hanya karena warna? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak ngubung gitu. Jadi gini, TV publik itu tidak boleh terasosiasi kekuatan politik manapun. Setuju. Saya setuju itu. Iya, ya. Makanya walaupun pemerintah sekalipun, meskipun anggaran dari pemerintah. Kita memilih betul yang tidak ada hubungannya dengan partai. Ya. Ya, jadi sebenarnya saya dulu maunya hitam. Karena rata-rata, Aiman lihat ya, De Cuele, rata-rata itu. Jadi karena tidak terafiliasi dengan partai manapun. Hitam putih lah gitu ya. Tapi dewa saya akhirnya memilih biru. Tapi saya bilang biru ini biru tua. Biru tua. Dewa saya? Apa? Dewan Pengawas. Oh, Dewas. Oke, Dewas, baik. Dewan Pengawas. Ya. Mereka itu ini sempat ada juga yang mengusulkan merah sebenarnya. Saya bilang no. Ingat, kita tidak boleh terasosiasikan kekuatan partai politik manapun. Tapi Abang nekat loh. Apa? Nekat. Siapa? Abang. Loh, saya kebenaran lah. Karena saya bilang ini, saya lebih bangga begitu. Luar biasa. Dengan segala konsekuensinya. Oh iyalah. Meskipun harus. Nggak ada masalah. Kalau saya tidak tendang, saya nggak begini lah, Aiman. Luar biasa. Ya, tapi saya curiga, jangan-jangan emang itu warna kesukaan Abang. Karena Helmi Yahya bicara aja, birunya sama kayak biru TVRI ini. Enggak, ini kurang tua ini. Oh gitu, kurang tua ya? Kurang tua, ya. Tapi itu hasil perundingan loh. Okay. Karena yang menentukan terakhir itu adalah Dewan Pengawas. Tapi yang mengusulkan pertama Abang? Iya, karena kita udah sepakat dengan yang bikin tuwir. Oke. Itu amanahnya. Tidak boleh terasosiasikan dengan kekuatan partai politik mana. Dan Abang sadar waktu itu kalau bukan merah akan menjadi masalah? Nggak ada masalah. Nggak, saya nggak mendengar isu itu. Sama sekali? Nggak ada. Dan Abang tidak punya sensitivitas itu untuk berpikir bahwa ketika merah nanti, kalau nggak merah akan berbahaya? Nggak ada unsur merah? Saya tidak. Sama sekali? Pemecatan saya pun saya pikir tidak ada hubungannya dengan itu. Abang yakin dengan itu? Sangat yakin. Meskipun ramai sekali luar sana, di zaman merah, Abang menampilkan TVRI sebagai TV publik berwarna biru. Karena harusnya biru tua, bukan biru partai. Iya, iya. Kan biru tua juga ada, Bang, biru partai. Nggak ada. Ada, Nasdem biru tua. Enggak sebiru itu. Perindo kalau itu biru tua. Tapi belum ada. Perindo belum ada. Ya. Jadi waktu itu Aiman ada yang bilang, Helmi, mesti TVRI itu merah putih dong. Ah ya, saya bilang no. Okay. Bukan karena saya kurang merah putih, Aiman. Ya. Jadi menurut saya, memang, dan waktu itu karena isunya kenapa tidak ada, seolah TVRI itu bersaing, dan soalnya kita tidak bersaing. Karena TVRI itu kan non-komersial. TVRI itu harus melakukan, TV publik harus melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh TV swasta karena alasan komersial. Dia tidak boleh ada iklan, no? Boleh. Boleh. Tapi tidak komersial maksudnya? Tidak boleh banyak. Oh, ada batasnya. Ada batasnya. Dan rate-nya dibatasin. Ya, tapi kita tidak bahas TVRI lah di situ. Ya, tapi ini pelajaran banyak. Karena saya juga alumni TVRI walaupun cuma sebentar. Iya, saya tahu dulu di acara-acara anak-anak kecil ya. Itu yang tahun 80-an, tapi saya pernah siaran juga di tahun 2011. Ya. Banyak sekali alumni TVRI itu, Aiman. Iya. Banyak sekali. Jadi, termasuk Rossi ya. Rossi pernah ya. Sandrina Malakiano, just name it lah. Ya. Najwa pun saya pikir pernah di TVRI. Ya, kan alumni semua orang lah. Iya. Aiman, what is your next plan? Atau the next 10 years? Kan periodenya 10 tahun ini. Ini that's a good question ya. Saya nggak pernah punya rencana 5 tahun, 10 tahun yang mendatang saya harus jadi apa. Nggak pernah. Yang jelas hari ini saya harus punya manfaat dan biarkan Tuhan memberikan dorongan bagi saya seperti air mengalir. Dan saya yakin pasti rencana Tuhan adalah rencana terbaik. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya nggak pernah, saya bahkan orang bilang, gue 5 tahun lagi harus punya ini, harus begini, harus jadi ini. Kok gue nggak pernah berpikir begitu ya, dan bagi saya itu nggak asik gitu loh. Kenapa? Bukan saya takut bermimpi ya. Saya khawatir karena gini Bang, saya kuliah aja teknik terus jadi wartawan. Ya. Artinya kan orang berpikir bahwa, iya, lu salah jurusan dong. Iya. Tapi untung saya tekniknya teknik industri, jadi belajar banyak. Saya belajar HRD, saya belajar psikologi, saya belajar hukum, saya belajar akuntansi, tapi juga saya belajar teknik. S2-nya komunikasi. Politik. Iya. Jadilah seorang Aiman. Dan yang memperkaya adalah pengalaman ya, Aiman ya.
Itu yang saya tidak mendapatkan dimanapun. Bahkan ketika saya bicara dunia komunikasi, S2 saya di komunikasi, saya banyak mendapatkan hal yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Jadi memang luar biasa. Seperti tadi misalnya, bagaimana cara escape dan lain sebagainya, itu kan hal yang ya itu practices make perfect. Jadi bahwa ketika kita berpikir apa yang akan terjadi A, B, C, ya itu harus kita pikirkan. Termasuk juga ke Bung Helmi. Makanya saya tanya tadi, topiknya apa misalnya? Gini-gini. Saya sudah bayangkan nanti, oh Bung Helmi akan nanya A, nanya B, nanya C. Kalau Bung Helmi nanya A, maka simulasi nih ya, maka saya harus jawab apa? B apa? Oleh karena itu, saya selalu memegang key messages. Dengan key messages itu, saya bisa menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan yang di pinggir jurang sekalipun. That's it. Oke. Luar biasa, Aiman. Baik, Aiman, terima kasih. Terima kasih, Bang Helmi. Sukses di tempat yang baru. Terima kasih. Tetaplah bermanfaat untuk publik. Mohon dukungan, Bang Helmi, bukan untuk kita, bukan untuk segelintir kelompok, tapi juga untuk Indonesia. Dan manfaat bagi kita semua. Tentu itu menjadi harapan kita. Saya pikir statement Aiman pamit kemarin itu adalah untuk pengalihan isu. Sambo, ya kan. Dan trending 2 hari, ya udahlah. Saya nggak tahu juga tuh kok bisa netizen begitu ya. Tapi netizen memang nggak bisa ditebak-tebak. Maha benar netizen dengan jari jemarinya. Baik, terima kasih Bung Helmi telah diberikan kesempatan di sini. Tetap semangat. Sukses, kita dukung Aiman. Itulah wawancara saya. Bukan wawancara, kita lebih banyak ngobrol lah ya. Kadang-kadang dia nanya saya, inilah kalau wawancarain interviewer ya. Ya. Jadi hari ini kita diskusi juga lah ya. Semoga ini menjadi pencerahan termasuk tadi masalah logo TVRI juga tidak pernah kita bahas. Tapi saya menerangkan sebagai sebuah aturan ya Aiman. Dan itu belum pernah ditanyakan sebelumnya ya? Nggak ada yang nanya juga. Eksklusif. Dan saya pikir juga nggak itu alasannya. Baik. Itu kan versi Bung Helmi, tapi versi luar lain lagi. Biarkan. Karena saya taat aturan ya. Aturan bahwa TV publik harus netral, independen, imparsial. Tidak boleh berpihak kepada partai manapun. Ya, tapi saya tahu jabatan Dirut TVRI, direksi itu adalah jabatan politik ternyata Aiman. Ya, karena dipengaruhi oleh teman-teman di DPR. Baik, semoga kita mendapatkan manfaat. Kita doakan rekan kita ini makin bermanfaat untuk orang. Amin. Kita tunggu terobosannya, kita tunggu acara Aiman di tempat yang baru. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.